Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Berita Tapu-Apu. Nah, kali ini saya dengan Lepoy. bukan. Apa? Supik baper. Biasanya kan supik baper. Jadi dia berhalangan tidak hadir hari ini. Ke penggantinya. Yo. Jadi lah berubah sekarang. Hah? Jadi lanang. Ini apa? Wak apa ya? Wak baper. Wak baper. Berubah. Oh, ke Thailand deh mas. Iya ke Thailand. Melahap-hap. Ngapain ke Thailand makan? Ganti ramen. Hah? Ingat. Emang asli Thailand abang? Siap. Cuman itu beda tadi perasaannya. Yaudah kita baca berita bang hari ini bang. 7 berita bang. Oke. Yang terhot, terhangat, terviral di Jambi. Pokoknya gitu baca kan lagi ya. Tetap di Iko Berita. Oke. Mau itu. Tetap di Iko Berita. Di Iko Berita. Tah. Apu-apu. Nih kita masuk berita pertama nih bang. Apa itu berita pertama kita nih? Candu, segmen candu. Pecandu? Enggak. Candu wanita. Candu wanita? Yo. Yo. Boleh lah aku buru. Ladu ini ya? Hah? Ladu ini? Kau jangan buka aib di TV. Bini abang nonton macam mana? Halo Bini. Oke. Dulu mungkin tuh kan candu wanita dulu. Candu wanita. Sekarang sudah tobat. Tobat dah. Candu ini ya. Siapa nama bini bang? Disebut juga di Ya sini. enggak apa-apa. Lagi viral. Enggak apa-apa. Siapa nama bini bang? Rama. Ayo, nih yuk. Katanya pecandu wanita yuk. Jadi ayo pantau yuk agak kalau pas di rumah. Nih bahaya nih kalian kayak ini nih. Ya. Kecil baik. Tidak. Biar bini abang tahu. Oke. Maaf yo. Biar ada macam-macamnya yuk. Oke. Nih ada berita, candu judi online. Salesman gelapkan uang perusahaan Muaru Jambi. Kecanduan judi online, seorang salesman PT Saritama Cipta Usaha menggelapkan uang perusahaannya. Aksi yang sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir menyebabkan perusahaan merugi hingga 300 juta rupiah. Wah, lanang ini. Wis. Selain candu apa? Candu wanita, aku yakin candu judi. Wah, udah bisa kita minum. Hah? Main apa? Candu minum. Nah, dikit deh. Ajak-ajak lah kalau. Oh bisa. Karena aku juga, aku pecandu minuman. Pecandu minuman. Minum air putih. Ya putih tiap hari. Kalau ada minum juga mati gitu. bro. Kita tengok dulu pecandu ya. Oke, kita tengok dulu pecandunya. Kita tengok dulu. Ardiansa Putra, seorang salamen di PT Saritama Cipta Usaha harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dirinya diketahui telah menggelapkan duit perusahaannya. Penggelapan itu ia lakukan sejak 3 bulan terakhir terhadap penjualan rokok dan kopi, sehingga perusahaan merugi hingga 300 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Kumpe Ulu Ibda Sirait yang mengaturkan penangkapan pelaku diamankan di rumah kontrakannya di kawasan Denorejo, Pasir Putih, Kota Jambi pada Jumat 17 Desember lalu. Dari pengakuan tersangka, duit dari hasil penggelapan itu sudah ia habiskan untuk bermain judi online jenis slot. Sirait mengatakan pelaku dewek terbilang senior di perusahaan tersebut karena sudah bekerja di perusahaan itu selama 9 tahun. Pada hari Jumat, tanggal 17 Desember sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Polsek Kumpe Ulu menerima laporan dari pihak manajemen PT Saritama Cipta Usaha yang mana telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh salah satu sales perusahaan tersebut. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penyitaan terhadap alat bukti surat berupa nota-nota hasil penjualan, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yang mana pelaku berada di daerah Denorejo, daerah Pasir Putih. Kemudian setelah kami mendapat informasi
bahwa pelaku ada di lokasi tersebut, langsung pelaku kami lakukan pengamanan, kami tangkap dan kami bawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kumpe Ulu, pelaku akan dikenakan pasal 374 KUHP. Dimas Sancaya, Cek TV, ngabari. Nah, kacau. Kacau. Pecandu itu. Kacau. Kacau. Pecandu slot. Selot juga pecandu. Hai. Yang main yang big win. Itu. Oh, itu termasuk juga. Termasuk juga, kan? Cuman Wih, luar biasa. itu bisa dikontrol sih kalau itu. Dikontrol. Iya, Pak. Maksudnya CTRL. CTRL. Kontrol. Ya kan? Kontrol. Kontrol. Oke. Itu tadi beritanya, Bang. Jadi kamu mak di rumah itu dah. Ah, Gak usah main judi-judi, bahayo. main itu slot yang itu yang ML. ML boleh juga. ML. Sampai Habis tuh up. ML. Ya boleh ML. Mobile Legend. Itu salah pecandu juga, Bang. Pecandu juga, bahaya. Hati-hati, bahaya. Lebih besar tuh duit no. ML ya. ML. Jangan salah tafsir kan. ML itu apa sih panjangnya? Hacking. Tidak, ganti agak salah. Hah? Make membuat. Love cinta, membuat cinta. Oke. Making love. Ya kan? Hah? Make child. Make salah. Apa tuh? Apa tuh? Make child, membuat child anak. Membuat anak. Berarti MC. bukan ML. ML itu harus jangan salah tafsir. Yang ada di rumah tidak bahayo kali. Ini abang nih perusahaannya lah bangkrut gara-gara dia. Banyak nih duit dihabisnya, ha? 300 juta, Bro. Gila, dapat Fortune Seko. Untuk main slot baik. 300 juta. 300 juta. Duduk dia sekali tuh, ha? Tet. Wah. Super win. Ini kan super deal. Marah. Apa tuh ya? CS mana? CS ini apa? Yang super win itu. Oh, customer service. Iya. Oh iya. Kita minta iklan baik kayak gitu. Bisa, cuman kalau di sini kena gitu, Bang. Kena ya? Di YouTube bisa. Di YouTube bisa. Tuh. Kan sekarang judi online nih kayak ilegal sudah. Iya enggak? Betul. Iya kan? Ilegal tapi legal. Ya. Ilegal tapi kayak legal udah. Kayak legal. Iya. Sama kayak Kayak apa? kayak ini nah. Making love. Iya, kayak itu. Making love gitulah. Ya kan? Ya waterpark. 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 Itu. Kamu ngapain kemarin di waterpark? Tah lanang itu. Aduh, orang Palembang sih kok Ah. datang. Palembang, Padang. Orang Palembang yo. Palembang. Wah, datang katanya Tahu. kan. Aku dapat hadiah katanya kan. Jadi apa? Waterpark katanya. Udah lah kita beranjak. Ya, beranjak Ini dulu lah. lah jauh nih pembahasan nih. Pembahasan. Sampai ke Palembang sana. Oh. Di luar jangkauan gitu, Bang. Kita jangkauan Jambi. Oke? Lanjut. Lanjut. Ayo. Iya, ini ada berita Apa? kedua nih. Abang baca boleh nih? Oke, berita yang kedua ya. Yo. Oke. Berita yang kedua ini, Kades Simpang Jelita positif sabu. Hah? Aku kira positif hamil. Aku kira positif hamil. Tes pack dulu ya. Iya. Tes pack dulu Tes tadi. pack dulu. Aduh. Hah? Positif COVID. Sabu. Positif sabu. Ini telingunya ini kurang. Makanan enggak kamu? Iya, Ya, sarapan beras bubur. putih. Sarapan bubur kan berasnya Iya, putih kan? beras putih kan sabu kan. Garam halus. Lebih ke micin sih. Kita lanjut ya. Ikona Hadianto diajukan rehabilitasi di BNNP Jambi, Kota Jambi. Nah, Hadianto ini oknum kepala desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dinyatakan positif narkotika jenis Wah, sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan urin saat tim operasi antik menggelar razia di Grand Klub Kamis malam. Aduh, Di Grand? apain keren bro? Aku nggak kenal, Cok. Saat ini kades tersebut dilakukan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi. Katlah dulu lagi. Batuknya tuh udah enak.
itu justru seninya. Seni. Iya. Kan Niko berita tahap aku. Emang harus ada seninya ya. Berarti kita kembali ke kepala desa tadi. Wih. Belum, kita tonton dulu beritanya. Emang tahu beritanya? Maksudnya tuh itu pakai sabu gilo bae, tidak mikir bini dia di rumah ya. Aku salahnya pakai sabu. Sarapan bubur, Bro. Iya. Bubur ya. Tapi malam. Iya, tapi dia sarapannya di Grand Club. Grand Club. Grand Club tuh apa sih? Grand Club tuh. Aku kan baru di Jambi ini baru kan. Besar. Club besar. Klub futsal gitu maksudnya. Besar. Grand kok besar? GRAN. Grand hijau. Green. Grand motor Grand yang apa tuh? apa namanya? Grand kan? Keren. Apa? Keren. Kita lu. Ya kita hasil. Nah, Oke, kita kita tengok, tengok ya, dulu. beritanya nih Apa ya. tadi? Abang nak nengok apa? Grand Club Grand tadi. Celup. Ayo kita tengok. Salah sekok dari 2 orang pengunjung diskotik Grand yang terjadi operasi anti narkotika tim gabungan Polda Jambi beberapa waktu lalu ternyata merupakan salah sekok oknum kepala desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal itu diakui Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru. Saat itu terhadap kepala desa Simpang Jelita atas nama Haryanto tersebut kini masih ditahan di rutan Polda Jambi. Thomas mengatakan saat itu pihaknya telah membentuk tim asesmen terpadu atau TAT untuk mengajukan rehabilitasi terhadap Hadianto ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Karena saat penggeledahan kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, asesmen tersebut diketahui juga telah diterima pihak BNNP Jambi sehingga dalam waktu dekat Hadianto akan menjalani rehabilitasi. Dari pengakuan Hadianto, dirinya baru menggunakan sabu sebanyak 1 kali. Malam Jumat kita melakukan operasi KKYD, itu operasi yang ditingkatkan oleh Direktorat Narkoba Polda Jambi melibatkan stakeholder terkait termasuk PM dan anggota lainnya. Didapati memang ada 2 orang yang terindikasi positif narkotika. Penanganannya kita lakukan pemeriksaan, kita amankan di kantor dari hari Jumat sampai dengan hari ini hari Senin. Karena itu tidak ada barang bukti, hanya tes urin saja. Kita serahkan TAT-nya ke BNN. Lebih lanjut, Thomas juga mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengirimkan surat asesmen pemeriksaan. Dimas Sancaya, Cek TV, ngabari. Wah. Itu Bang yang namanya Grand. Bukan itu masalahnya. Apa? Lah berubah, lah naik umur, masih juga pakai itu. Kami yang muda baik, tak bisa. Masa iya? Wes, kita ini bersih. Karena kayak Ada. sama ya. Sama lah. Ini badan-badan kayak aku nih sering dipantau orang nih. Ada orang kan? Ada. Belakang ya? Ya. Saya nggak lah batuk tadi bos. Flu. Lagi tidak enak badan. Iya. Biasa lah. Iya. Ditangkap kayak gitu ya. Berarti itu ya Grand Club tadi itu. Grand Club. Itu kan. Iya. Itu kan. Wah. Pengalaman Wak nih. Pengalaman Wak. Bukan kayak itu, emang kayak gitu. Di situ tadi. Oh, Pak, Bapak ditangkap karena menggunakan sabu Tahu yang tangkap Wak yang kena tangkap. Wak itu. Wak itu. Dia wak-waknya 2, aku Oh. sih kok wak. Dia wak. Wak. Aku wi. Termasuk juga ada juga Iya, di situ. Ada juga betul. Di Grand Club tadi. Iya, ada. Wih luar Wi. biasa. Wi. Iya. Celup kan emang banyak. Wi, wak. Banyak emang. Pokoknya awal-awal. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan ditiru adegan itu ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau nak ditiru di rumah baik. Jangan, Tidak Janganlah. maksudnya kan untuk tidur, lampu-lampu kelap-kelip untuk tidur. Tidak. Apa? Lampu kamar. Iya. Tapi yang di belakang tuh kayaknya pengedar kan? Kayaknya iya. Iya kan? Lo BNN, Mencurigakan nak? curigakan dia.
rambut gondrong kan. Wis. Kayak inilah kades. Kades kan. Iya, kades nih. Duh, luar biasa. Harusnya jadi contoh masyarakat. Betul. Kepala desa, kades. Ya kan, bukan kepala Apa? Kepala bapak kau. Kepala desa. Ya kepala yang mengurus desa. Terus mengurus Suatu masyarakat. desa tuh, Iya. mengurus masyarakat. Harusnya, berikan contoh yang bagus. Bukan kepala Kayak Grancelo. gini cara, kalau kayak gini, Kayak gitu. ayo kita ke GH lagi. Lihat apa lagi? Wah, Grand Club tadi. celup. Grand Club. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Kita Ayo, break Wawan. dulu. Break Kita dulu. break dulu. Kita break. Aus ya, aus. Batuk kan? Iya, udah katik minum. Itu aduk kopi. Tapi bukan sponsor. Itu Toroboko. Torboko. Kopocono. 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 Mau Kita tidak Kopocono? bisa nyebut brand di sini. Emang nggak bisa. Nggak boleh. Itu brand emang brand. Toroboko. Torboko sama Kopocono. Kopocono. Oke, kita break Sama dulu. Muknum. Apa? Bukan. Apa itu? Itu Oppo. 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 Iya, Oppo meneh. Oppo. HP. HP. Bukan HP. Bukan HP. Bukan HP. Ngimpen HP ya. Pura kan? Pura apa? Pura selingin kata. Iya. Ya brand dia. Apa endorse ya? Apa endorse dia? Pasing lah kalau masuk. Ya kan, Bang? Betul, Ya, betul, masa? betul, betul. Oppo. Ora Popo. Oke, break dulu. Kita break dulu ya. Kita minum Oppo. Kita minum Toroboko Torboko. sama Kopocono. Kopocono. Apa, Wak? Berita gitu. Kayaknya batuk itu kembar, Bang. Kembar batuk itu. Toroboko sudah diminum kan? Sudah. Sama Kopocono. Cuman agak apa mual-mual gitu. Datang spek, Pak. Apa? Bukan hamil, Wak. Bukan hamil, Wak. Mana tuh bunyi tuh tukang urut tuh? Hah? Bunyi boy. Ayo Mak Erot. Semarang sama Erot kage. Ngapa? Itu kan. Wi. Oh, Wak. Aku Wi. Iya kan. Oh, meninggal ya. Meninggal. Ya. Astagfirullah. Lanjutlah. Maaf. Apa Maaf. berita Maaf. selanjutnya, Pak? Nih ada nih pengendara motor nih, Bang. Oh. Segmen ternyata siapa sih yang buat apa nih? Yang buat random segmen ternyata Enggak usah didesah. ada mendesak loh. Ternyata. Kalau Jangan mendesak, gitu. resah. Kalau kayak gitu ya baru mendesak. Kalau mana gitu baik. Apa lu? Kan hanya H kecil, bro. Kalau H besar ya. Udah di ujung, Pak. Iya. Oke, kita belajar dulu ya. Aja lah. Kagak ada terbaca lagi nih. Pengendara motor mengaku dibegal padahal mabuk. Wah. Ternyata mabuk. Ternyata. Dah. Nah, Terus? nih. Pemirsa, biar lebih profesional. Pemirsa di rumah, Kanti Darmadi dan M. Habibi, warga Kecamatan Muarosabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Diketahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal saat melintas di Desa Mudung Darat, Mudung, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat kemarin. Sebo. Ternyata. Berarti gitu ya? Berarti pas dibegal. Kurang mati. Ternyata aku dibegal. Kita tengok dulu. Tengok dulu ya, begal kayak mana ya, Begal kayak mana? Ganti-ganti jangan lupa tengok nih. Ya, Ya, ya. Tengok. Ditengok. Tengok ganti-ganti. Tengok. Jenis minuman apa?
Itulah dua pemuda yang terbujur menahan kesakitan dua bunuh Iko yakni Darmadi dan M. Habibi. Warga Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Diketahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal saat melintas di Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi pada Jumat kemarin. Dari salah seorang warga Desa Mudung Darat, Usman Gumantik menuturkan, saat itu dia dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polsek Marosebo untuk mengamankan sepeda motor korban. Menerangkan sebelum jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kedua korban mengaku diterjang oleh komplotan diduga begal beranggotakan 3 orang. Seekor korban terpental masuk ke jurang, sementara seekornya lagi terkapar di pinggir jalan. Kapolsek Marosebo Ibtu Taruni Zebua menuturkan, dari hasil pemeriksaan kedua pemuda yang terposisikan sebagai korban itu memberikan keterangan yang berbelit-belit. Dari pemeriksaan penyelidikan akhir yang dilakukan tim reskrim di TKP, 2 orang yang terposisikan sebagai korban Iko ternyata memberikan keterangan yang tidak konsisten. Sebab orang Ko diketahui melakukan perjalanan dari Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Mudung Darat dalam keadaan mabuk. Tim reskrim saya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim ke lapangan di Desa Mudung Darat. 2 orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Sebab ketika perjalanan mereka dari Tanjung Timur menuju ke Desa Mudung Darat, mereka dalam keadaan mabuk. Ketemu juga dengan pelaku yang mereka gambarkan adalah berjumlah 3 orang. Pelaku tersebut pun menurut keterangan daripada korban adalah mabuk juga, menggunakan minuman keras. Itu yang terjadi, sehingga proses penyelidikan ini masih terus kami kembangkan, masih kami upayakan, usahakan. Dijelaskan Kapolsek dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan warga sekitar di tempat kejadian perkara oleh pihaknya. Hingga kini pelaku belum bisa ditemukan karena kedua korban tidak tahu persis di mana orang Ko mengalami pembegalan. Topia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Wah. Sudah, Wak? Tepar lanang tuh kena begal. Bukan. Aku rasa ada kena begal. Tuh. Gara-gara terboko tadi. Kebanyakan minum terboko. Rubuh. Sama kopocono. Ya kan? Ya. Rubuh. Dikatonya lah kena begal. Dikatonya kena begal. Aduh, kurang banyak minum terboko nih. Ya, minum dulu. Terboko. Minumlah terboko. Dengan ini hidup anak sehat. Kita minum dulu. Gila begal. Ternyata beda lagi, itu minumannya beda lagi. Itu kayak wak tuo dah. Wak tuo. Nama minuman. Yo wak tuo. Wak tuo. Sama tikus macan. Sama macan cap. Topi lurus sama topi lurus. Ya. Minum, mau minum dulu. Nah, aku ndak suka toroboko. Jadi kopocono mau. Kopocono. Oke, kita ambil kopocono. Kopocono, Pak. Lanjut, bahas. Jadi, aduh, kayak mana lah lanang nih ya. Masa bisa kena begal? Banyak mak minum. Aku rasa tak kena begal, Bang. Mana kena begal? Dia jatuh. Nggak bisa bangkit. Ketemu sama orang. Ya, mau motor yang dibawa. Nah, lari. Tak motor di parit. Jatuh. Datang orang. Datang orang. Angkat motor ini dikira begal katanya kan. Ya orang kan mabuk ini. Begal. Di belakang layar nih begal nih. Ini Iya, rambut. tahu bae dia ada. Iya. Kamu hati-hati, Bu. Ganti-ganti di rumah, wah, yo belakang layar Jack TV nih. Tahu bae dia. Halo sayang. Halo. Oke. Ada gangguan sinyal Teknis ya? teknisi. Masih ada teknis ya. Oke. Jadi teroboko tadi sudah diminum. Sudah. Itu kebanyakan minum kopocono. Oke. Jadi mabuk. Mabuk ya. Tuh. Dikiranya malik apa begal tadi, Yo. Bang. Pura-pura jatuh. Iya kan? Pura-pura jatuh. Iya emang pura-pura kan? jatuh. Motor tuh caknya dibegal, dijual, beli minum. Karena panik tadi. Iya. Panik. Pas ditangkap beli-beli dia apa
ngasih informasi ke Pak Polisi. Iya. Ternyata Terboko nih. terboko. Kita pindah lagi bang, berita selanjutnya. Oke. Ini ada Tuh. Ini mencurigakan nih belakang kamera nih. iya, bahaya nih. Ini gue kayak penculikan anak gitu. Iya. Penculikan anak. Apa sih bos? Sensingan? Sensi dia, PMS. Iya. Biasa. Nih abang baca dulu. Yuk. Nomor oke. 4 tuh. Ini nih beritanya, terduga penculik ternyata orang terlantar. No. Salah tangkap. Ya kan? Iya. Di kota Jambi. Nah, Kepolisian Sektor Jambi Timur memastikan seorang perempuan Parubaya yang viral diduga penculik anak. Tidaklah benar. Oh, bukan. Perempuan terduga penculik anak itu merupakan orang terlantar. Oh, yang kemarin tuh. Yo aku tahu beritanya. Orang mana dia tuh? Orang Apa kita tengok dulu dah? Kita tengok dulu lah ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Ibu-ibu guys. Ya, tengok ya, ditengok, dilototi. Sebuah video penangkapan terduga penculik anak di kawasan Ancol, Kelurahan Kasangcambi Timur viral di media sosial. Video yang diambil pada Senin 20 Desember itu langsung cepat beredar. Tampak dalam video itu seorang perempuan dengan mengenakan kebaya kuning diamankan Babinsa setempat. Kapolsek Jambi Timur AKP Hendra Wijaya Manurung memastikan informasi yang beredar di media sosial yang menganggap perempuan Parubaya itu penculik anak tidaklah benar. Perempuan berinisial MA alias Butet itu merupakan warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. AKP Hendra mengatakan bahwa perempuan itu tergolong orang terlantar yang datang dari Aceh menuju Sumatera Utara, akan tetapi truk yang ditumpangnya terlewat sehingga dirinya terlantar di kota Jambi sejak 2 hari terakhir. Saat diajak komunikasi dengan polisi, perempuan itu juga memberikan keterangan yang berbelit dan berubah-ubah. Kapolsek menjelaskan saat diamankan perempuan itu memang mondar-mandir di kawasan tersebut sehingga membuat masyarakat curiga. Terlebih lagi masyarakat mendapatkan poster deretan wajah penculik yang mirip dengan wajah perempuan tersebut. Memastikan hal itu, Polsek Jambi Timur berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jambi dan memastikan foto wajah penculik yang beredar itu hanyalah buatan akun di media sosial yang pernah diposting pada tahun 2018 dan bukan wajah DPO yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi berita itu kemarin ya sudah viral terkait seorang ibu yang diamankan oleh warga yang tadinya diduga sebagai penculik anak dan diserahkan ke kita. Kemudian hasil penyelidikan kita yang mendalam, kita cek dengan menggunakan identifikasi kita, alat identifikasi, dan mengecek identitas ibu ini tidak terdata, belum terdata. Namun dari hasil pemeriksaan kita dan saksi-saksi, ibu ini orang yang tersesat, maksudnya dia tujuan dia berawal tadi dari Aceh mau pulang ke kampung halamannya yang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dia numpang dengan mobil truk, nyambung truk, akhirnya sampailah di Jambi. Sampai di Jambi, dia bingung karena dia nggak ada uang, dia muter-muter jalan sana jalan sini di seputaran wilayah Jambi. Disitulah mungkin warga tadi melihat orang mencurigakan dan dia diamankan. Lebih lanjut, AKP Hendra mengatakan atas kejadian itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk memulangkan perempuan Parubaya tersebut ke daerah asalnya. Dimas Sancaya, Cek TV, ngabari. Oh, itu luar biasa. ternyata tadi kan. Berarti ibu-ibu Salah ini tangkap. bukan nyulik anak ibunya. Bukan. Ibunya ini apa namanya itu? Sesat. Sesat. Iya, sesat. Dari Sumatera Utara. Baru kan di Jambi kan? Iya baru. Jangan-jangan Aku sesat juga nih. jangan-jangan sesat. Jangan-jangan sesat juga. Kau kali dan Hah? Kan kau yang ngajak sesat. Iya, minum Toroboko, Itu. Pocono. Pocono. Sesat lah kamu. Kapal Apo kan? Kapal apa lah tu. Apo dah. Oh. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa?
Iya. Ya, enggak apa-apa. Kami bebas, Kami bebas. bebas. Ini Di sini syuting bebas. bebas. Iko berita tak apa-apa bebas. Nak masuk apa ya? nak apa bebas. Ada Popo Cono, Toroboko, Popol Opo. Ada galau. Aduh kalau nih. Nah, jadi tengok nih yang ibu-ibu tadi cak mana nih? Ibu tadi tuh kebingungan. Jadi dicurigai ke sama warga kalau dia tuh yang nyulik anak tuh. Karena ciri-cirinya dengan face wajahnya mirip, Hampir hampir mirip. menyerupai ya. Jin dong. Bukan. Jadi ibu tuh bingung. Aku di mana? Aku polisinya. Woi, kau nih nyulik anak. Kau siapa? Betul. Aku bingung. Kan aku bingung. Jadi dicurigai lah sama warga. Jadi dijemput sama bapak polisi petugas. Untuk dimintai keterangan. Ternyata Tapi kooperatif juga polisinya. Dikasih tahu sama media kan? Iyalah, bagus lah Kooperatif gitu. bagus itu Ya, kinerja dia kan? Tidak ada salah paham. Udah kena tilang bos, bagus sih baik. Maksudnya kayak gitu. Dasar penjilat. Oke, kita lanjut. kita lanjut berita. Lari dari penculikan. Salah tangkap. Salah tangkap. Bukan salah tangkap ya? Enggak kan? Enggak ada salah. Emang sudah ditangkap. Emang ditangkap. Diamankan. TNI Polri Yo, kamu itu kan kalau kami juga enak, jadi diamankan. diduga baru. Baru diduga. Terang ngomong kan? Salah ngomong. Maaf, Konsiwa. Nih penculikan anak. Ini penculik. Ngomong-ngomong penculikan anak, kita ada lagi anak-anak lagi. Nih berita selanjutnya. Ah? Oh break ya? Break dulu. Oke, break Kita dulu. minum lah, minum kopi dulu. Serang. Lagi mabuk pula aku. Aku. Kalau diajak minta sama keterangan, yang aku di berbal. belakang layar tuh, itu kopi mainannya. Apa? Wah, tidak tahu aku. Terbuka. Teroboko lah. Itu tahu aku mainan no. Tahu tuh. MC. M150. Oke, kita break dulu kan ganti ya. Oke, kita break dulu ya. Ketemu lagi ya, guys. Kita ketemu lagi aja. Ngomong-ngomong masalah anak tadi bang, ini ada segmen Jahanim. Jahanim. Apa tuh? Memang Jahanim. Jahanam. Jahanam. Kan plesetan. Oh, plesetan. Iya. Soalnya aku capek plesetan, pleset CWC terus. Oh iya. Sakit galau badan nih. Ngapo? Licin wes. Licin, lumut, Belum enggak ada ngurus. ada ngurus. Angkotnya kayak di rumahku lah, ada pembantunya. Ush. Wah, ini keren nih yang pembantunya. Pembantu. Bukan pembantu, asisten rumah tangga. Ah itu lebih tepat. Aku rumah aku kan banyak. Roboko. Dari depan dari Biarlah orang yang iri kan. aku sampai mana tadi bahas itu? Jangan iri. Jangan iri dengki. Oke nih, Oke. kita lanjut ya. Baca berita Wak. Orang ini lah mau nunggu. Lah Oh ya maaf ganti-ganti ya. Maaf ganti-ganti. Ini pembahasan yang Jahanim. Jahanim. Ayah dicabuli. Jahanam. Ayah dicabuli. Salah. Bukan ayahnya dicabuli. Ayah cabuli anak tiri. Tidak kan aku kan terbalik tadi ayah cabul. Ayah cabuli anak tiri, korban hamil 8 bulan. Pelaku ditangkap unit saat sedang mancing ikan. Nah, sementara itu pemirsa, aksi pencabulan oleh seorang ayah. Pencabulan. Iya, pencabulan. Ah, tuh. Pemirsa tuh kayak salah dengar. Oke. Sementara itu, apa tadi? Ganti. Aksi pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya juga terjadi di Desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Atas perbuatan pelaku, saat ini korban hamil usia 8 bulan kandungan. Luar biasa. Kacau nih bapak nih. Aduh. 2021 masih kayak gitu ya. Iya. Yes. Harusnya 2002. Nggak masuk 2022 kan? Wih. Kayaknya kurang update bapak tuh. Tolong tahan aku. Tahan dulu. Wes. Ngamuk aku kayaknya. Jangan.
Bapak. Hah? Masih. Aku tahan aku bang. Tahan. Nggak bisa. Tapi yang di belakang layar nih bukan tipikal pencabulan. Kalau itu aku nggak tahu lah. Pencekokan. Cangkokan. Itu Oke, kita tengok. Pencekokan kan betul kan? Iya, pencengkokan. Cengkok batang pohon, ya kan? Betul. Batang pohon, cengkok anak. Cengkokan. Jangan barbar lah. Nanti suruh editor cheat gitu kan? Cengkok itu kan artinya kan monyet. Kalau di Cingkok. Cingkok ya, oke. Oke, kita lanjut, kita tonton beritanya dulu ya. Kita tengok beritanya. Satu unit reskrim Polsek Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi menangkap pelaku pencabulan. Pelaku adalah YM 33 tahun, Bagosaken, Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang ayah ikut tega mencabuli anak tirinya LF yang masih beliau berumur 13 tahun. Atas perbuatan sang ayah, kini RF mengalami trauma. Bahkan korban tengah hamil tua umur 8 bulan kandungan. Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban langsung mencari pelaku. Alhasil tanpa menaruh curiga, saat itu YM tengah memancing ikan langsung diamankan dan digelandang ke Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kadit Reskrim Polsek Kumpe Ulu Ibda Hasudungan Sirait mengatakan perbuatan pelaku terhadap korban dilakukan di bawah ancaman. Aksi pelaku itu dilangsungkan sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Ia juga mengatakan tersangka sudah berkali-kali memperkosa korban dan di aksinya itu dilakukan di saat istrinya tengah bekerja di kebun sawit. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku melaksanakan aksinya tersebut pada siang hari di rumahnya. Korban tidak berdaya dan menuruti kemauan sang ayah lantaran dibawa ancaman. Kami dari unit reskrim Polsek Kumpe Ulu telah berhasil mengamankan terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur, yang mana kronologis kejadiannya si pelaku merupakan ayah tiri dari si korban. Kemudian ayah korban berprofesi sebagai buruh panen. Pada saat ayah korban bekerja di kebun sawit bersama istrinya, dia pulang kembali ke rumah dan menemui si korban yang merupakan anak tirinya, kemudian menariknya ke dalam kamar dan kemudian lalu disetubui. Berdasarkan hasil pengecekan dari rumah sakit, dinyatakan hamil kondisi 8 bulan. Atas perbuatan tersebut, tersangka akan dijerat polisi dengan pasal 76 Junto, pasal 80 Junto, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nah, itu tadi tuh. Udah selesai urusan mah. Minum teroboko deh. Sama mau kocono. Minum tuh terus. Iya. Minum yang lain lah. Kayak Ipo kayak lagi sibuk nih kayaknya. Apa? Beban hidup beratnya. Beratnya. Bulan tua, Bos. Tuh kejadian tadi. Bulan tua. Bentar lagi keluar kok. Ditambah berita yang enak kayak gini. Jadi lanang. makin kusut. Itulah kamu di pemirsa di rumah Tio, jangan ditiru yang hal-hal kayak gitu tuh. Beda. Lebih kusut. 2021 tuh gini. sudahlah, lupakanlah yang kayak gitu-gituan. Ya barang tuh Main aman baik ya. Iya, lah kejadian. Iya, Kayak lagi ya kan. Itu berapa sih hukumannya itu biasanya? Wah, enggak tahu lah kalau itu. Kita serahkan ke petugas lah. Betul. Ini kejadiannya. Jadi ini anak tirinya, Bang. Bapak emaknya nih kerja di sawit. Jadi kerja sama-sama nih. Itu sama emaknya pergi sama-sama. Bapaknya balik dulu. Jangan nak buat toroboko tadi. Iya, nak buat terboko. Nengok anaknya tarik. Digoda sama jin ifrit tadi. Tarik ke kamar. Kurang iman bapak tuh. Kurang iman ya. Pikirnya kacau. Di bawah umur. Bukan Masih aku di bawah umur. kalau nak ngomongin bawah umur ini kayak berat kalau lah sabar. Jangan kayak gitu. Sabar. Nggak bisa kita lampiaskan di situ. Kecuali di depan mata. Bukan 8 bulan kandungannya, gilo. Hampir nak melahirkan. Berjol. Iya.
2 bulan lagi. Sebulan lagi kan? Sebulan lagi. Sebulan lagi. Iya. Berarti kau 11 bulan gitu. Kelamuan. Wah. Malah aku Wah, kecepatan. nih lahirnya 11 bulan, bukan 9 bulan. Aku kecepatan lahir. Kecepatan. Prematur. Betul. Sebesak botol aku lahir. Tidak serius. Sebesak botol aku lahir. Sebesak botol. Alhamdulillah sampai sekarang Tapi masih sebesak kalau- botol juga. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut kita malas aku bahas. Malas bahas yang masalah titik-titik lan itu kan. Sudahlah. Pokoknya dihukum lah dengan Seberat-beratnya. berat mah. Bahaya kayak gitu tuh. Ganti-ganti ingat, waspadalah terhadap Waspada. orang-orang terdekat. Tunggu bentar, ini yang di belakang layar nih udah kayak cacing kepanasan. Keluar masuk. Enggak, lagi sibuk. Biasalah. Waterpark. Ayo kita lanjut berita selanjutnya nih. Aduh, masih perdagangan anak nih. Katu dagang asongan kalau jual anak itu. Nah, coba Bang baca. Nah, ini Iya. kasus nih perdagangan anak di bawah umur, kota Jambi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur. Nah, Korban diiming-imingi sejumlah uang dan barang berharga untuk melancarkan aksi pelaku. Wah, apa diming-imingnya? apa ya? Nengok itu. Tuh tengok belah dulu. Tengok dulu. Mana tahu? Apa? Chip. Selat lagi larinya. Iya. Ya kan? Kalau chip tawari kami. Tawari duit kami apa? lah itu apa? Oke, kita tengok. Kita tengok ya. Berapa B nih chip? Cekidot. Satreskrim Polresta Jambi dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengungkap kasus perdagangan anak umur 13 hingga 15 tahun di kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, polisi meringkus 4 tersangka yakni S alias Koko yang merupakan pemesan dari jasa tersebut dan R 36 tahun, PI 19 tahun, dan AR 15 tahun yang merupakan mucikari. Terungkap kasus itu bermula dari laporan polisi yang menerima laporan kehilangan anak. Setelah diselidiki, ternyata anak yang hilang itu berada di Jakarta untuk dijual kepada tersangka S. Dari keterangan polisi, sedikitnya ada 13 korban yang berhasil diketahui polisi dan kemungkinan akan bertambah. Dalam aksinya, motif pemakai jasa anak di bawah umur itu dengan mengiming-imingi sejumlah duit dan akan dibelikan handphone. Selain itu, korban dibayar 3,5 juta rupiah untuk sekali berhubungan badan. Kombes Pol Eko mengatakan tabiat S alias Koko yang merupakan pengusaha hiburan malam di Jakarta itu digolongkan sebagai pedofilia yang selalu mengincar anak di bawah umur untuk disetubuhi. Setelah memakai jasa sekok korban, pelaku kemudian meminta korbannya itu untuk mencarikan korban lain di Jambi atau beralih jadi mucikari. Pada tanggal 4 Desember tahun 2021 tentang adanya laporan kehilangan anak. Berdasarkan laporan kehilangan anak, kami dari Polresta Jambi melakukan penyelidikan terkait tentang informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, kami mendapatkan hasil bukan anak yang hilang, tetapi si anak posisi berada di Jakarta. Dan dari hasil penyelidikan kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Dan dari hasil penyelidikan kita kembangkan terhadap 2 tersangka dan 1 pelaku anak, kemudian 1 tersangka yang menyetubuhi anak di bawah umur. Kita terapkan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang. Saat itu korban dan tersangka yang masih di bawah umur mendapati pendampingan psikologis oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Jambi. Terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar. Wah, emang om-omnian lah, ya kan? Kayak Emang orang-orang om-omnian lah, perutnya buncit kan.
luar biasa. Pakai kacamata kan. Iya, iming-iming. Nah emang kayak gitu. Emang betul kan? Betul kan? Saya nggak tahu. Kayak kok Diiming. Iya, orang pirang, enggak pirang ngomongnya tuh. Diiming-imingi kan? diiming-iming. Nomor rekening. Ini gara-gara pula nih. Gara-gara pula terjadi gitu. Gara-gara iPhone. iPhone. Ayo. Jangan sebut merek di sini. iPhone. Ipong. Ipong ya. Ipong Ipong S. X. Seks. Ipong. Pokoknya Ipong aja lah. Ipong iya. Ipong yang Ada kayak Ipong. Nah, Ipong. Di mau bayar adik-adiknya pergi disuruh pergi beli apa segala macam. Ayo kita main apa main keluar. Main jalan-jalan main. Main. Jadi ikut baik ke Konser Jakarta. berarti kan? Ternyata mainnya jauh ke Jakarta. Udah pakai helm pula. Aduh kacau. Udah pakai helm. Ya, untuk yang ganti-ganti di rumah atau pemirsa di rumah ya. Nah, Jangan ditiru adegan ini ya. Iya. Baik. Bahayo. belikan Peppermint. Hah? Adegan mana? Kan ada adegan. Kan dalam video tadi diiming-imingi kayak gitu kan. Gitu kan. Ya kan? Ini keras sekali otak belakang layar nih. Pengalaman gak lo? Pengalaman semua. Apalagi ini? Ini. Pokoknya yang rambut pirang, ya kan? Terus pakai sepatu warna putih, Pakai kacamata kan? pakai kacamata, Perut buncit. perut buncit. Jadi itu tadi ganti-ganti. Ganti-ganti. Jadi iming-imingi anak ini usianya di bawah umur semua bang. Jadi diimingi kamu mendapatkan duit besar lah pokoknya. Jadi dikirim ke Jakarta. Jadi orang Kau tahan aku nih. Apa? Kau jangan jual anak aku orang Jambi senggol Jambi. jual habu kayak apa? Iya lah. Jual nasi goreng. Iya. Ada juga manfaatnya untuk orang Jambi. Sarapan bubur. Sarapan bubur. Ya tersangka 3 orang. 3 orang. Cewek 2. Ya ceweknya pun aduh. Itu orang tuanya mana sih? Kok mau be dia kayak gitu ya untuk adik-adik di rumah. Iya itu yang tadi cantik-cantik. gara-gara Ah, gara-gara iming-imingi Aipung. Aipung tadi kan Iya, mungkin Aipung. kan. Kau jangan sebut merek ini. Aipung. Kan Aipung. IP. IP. Gara-gara IP tadi kan. IP penyakit, Bos. Itu HIV bro. Ini ngomong AIP. IP. Oh iya. IP. Kan bahasa Inggrisnya kalau itu I. AI. Soalnya tuh apa? Kamu tuh budak yang icik ini hilang dulu. Ya. Lapor ke maknya. Pelaku ini sudah ditiduri, maaf ya. Ini apa kan? Sudah diselipi gitu, biar bagus-bagus. Sudah diselipi. Nih ya, sama pelaku nih. Kata orang belakang tuh Pelaku nih sudah dilalui. oh sudah dilalui. Ayo, Itu Padang. Jadi pelaku nih kayak gitu bang. Itu gimana? Sudah diselipi. Age disuruhnya cari lagi ke apa korban di Jambi, cari pengikut lah ibaratnya, pengikut di Jambi yang bisa diajak. Ternyata pelaku ini selain itu bisnisnya kayak gitu, dia juga pedofilia rupanya. Kau pedofil. Kau ketemu dengan kami berdua di sini. Bang. Angkonya kok iya. Poko namanya? Poko. Iya, Poko. Iya, Poko. Koko. Cinu. Ada tahu lah gitu kan. Kayak gue dituntut, Bos. Iya. Ya, kau tahu tuh kayak ya. Namanya Koko di situ ya. Oh, namanya. Ayo kau tengok bilang aja tuh. Koko kan harus China. Terus Ada Keko, Kako, Taiwan, di Wuhan. Kan dari Wuhan. Ada. Aku rasa dari Wuhan, jauh. Jadi pelaku ini punya bisnis online juga, bisnis online. Bisa, Bang? Bisnis klub malam juga di Jakarta sana. oh, apa? Stadium, Alexis. Foto ya. Ini tahu-tahu aja dia. Enak kan ganti. Itu sepengetahuan Google. Oh, pengetahuan juga. Sepengetahuan Google. Bukan kalau pernah bisa. mengalami di sana. Gitu. Oke, kita lanjut lagi lah berita. Eh, Yuk Rama siapa nih?
Bici manggil. Oh Bici. Nah Bici tontonlah berita nih ya. Sepanjang Air mengalir. pembahasan kami nih. Nah, Bici tengoklah omongan abang aku yang sebelah nih. Wak ini baik orang. Agak di rumah Bici santai-santai Bici. Ya kalau bisa parang di belakang kan. Oke, kita lanjut berita selanjutnya nih. Berita selanjutnya. Berita terakhir. Kita lanjut. Kita break dulu. Kita lanjut berita selanjutnya. Kita lanjut. Oke, kita langsung ke berita selanjutnya. Ya. Oke, kita lanjut break. Cut. Itulah Wak ya. Akhirnya tenggorokan aku ini kering sebelah. Apa? Kering sebelah. Sini ada air, yang sini tidak. Ya minum dulu lah. Jadi kalau dimasuki kopi itu serak-seraknya tuh masuk ke sini. Tidak bisa ngomong aku. Ada sama. Enggak. Sampah. Nah, kan bunyi kan? Galau-galau Bang, belum minum. Hah? Minum sampah juga? Aku juga. Sampahnya warna hijau. Kayak green screen. Ini belakang kita ini apa nih? Oh, timnas Indonesia. Oh. Kapan bahas itu? Alhamdulillah Indonesia lolos banget. Weh, itu luar berita. Oh, berita ini dulu. Oke. Aku ini terkontaminasi. Sorry, ganti-ganti. Oke, kita bacakan berita nih, berita terakhir. Berita Kita terakhir. ganti ya. Kejari Jambi terima pembayaran denda 500 juta dari Johan Arifin Muba. Kejaksaan Negeri Jambi terima pembayaran denda sebesar 500 Denda, bukan denda. Denda sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Muba, terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama haji. Rehabilitasi asrama haji. Ya, rehabilitasi. 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 Kasus korupsi rehabilitasi asrama haji Jambi. Nah, terus. Nak nengok beritanya? Nak nengok duitnya? Nak nengok? Nak nengok? Nak nengok duitnya ganti-ganti? Nak nengok? Nak nengok duit kita dimakan tuh? Nengok? Jangan kemana? Kok jangan kemana-mana, tengok. Tengok beritanya. Kejaksaan Negeri Jambi terima pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Muba, terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama haji Jambi. Bertempat di Aula Kejari Jambi proses penyerahan pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah dari pihak Johan Arifin Muba kepada Kejari Jambi dilangsungkan. Penerimaan pembayaran denda tersebut diterima langsung oleh Kasipitsus Kejari Jambi Yayi Dita Nirmala, disaksikan oleh Kejari Jambi Pajarudi Manurung, Kasih Intelijen Kejari Jambi Wesley Sirait, serta dari pihak bank yang akan menerima titipan duit tersebut. Kemudian duit tersebut langsung disetorkan ke kas negara. Kepala Kejaksaan Negeri mengkonfirmasi atas pembayaran tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Kejaksaan Negeri Jambi kedatangan keluarga Johan Arifin Muba, terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama haji anggaran tahun 2016, di mana pihak keluarga beritikat baik membayarkan denda sebesar 500 juta rupiah. Saya bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yaitu Bu Yai dan bersama Kepala Seksi Intelijen Pak Wesley Sirait bersama tim Jaksa Penang Masalah dan pihak dari Bank Mandiri nanti di mana uang denda tersebut akan kita titipkan atau kita setorkan, dan jasa penuntut umum serta keluarga terpidana Haji Johan Arifin Muba. Jadi sebagaimana yang diketahui rekan, di depan ini sudah ada uang sejumlah lebih kurang 500 juta rupiah, nanti kita hitung secara bersama-sama melalui pihak perbankan. Jadi terpidana ini membayar uang denda 500 juta rupiah. Dan ini merupakan nanti disetorkan ke kas negara dan merupakan nanti pendapatan bukan pajak.
Diketahui pada putusan akhir di tingkat peninjauan kembali atau PK Mahkamah Agung menghukum Johan dengan pidana penjara 4 tahun penjara, turun dari putusan awal yakni penjara selama 5 tahun 10 bulan. Dalam perkara tersebut, Johan merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek revitalisasi asrama haji. Namun dalam perjalanan, ditemukan perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian negara mencapai kurang lebih 11 miliar rupiah. Johan Arifin Mubah merupakan satu dari 6 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada pengadilan tingkat pertama. Iqbal, Cek TV, ngabar. Wah, lanang tuh kayu nih, ada 500 juta. Bukannya kayo, yang ada duit dia habis galau bayar denda. Kayu lah, 500 juta. Cukup beli iPhone. Yang korupsi mungkin lebih dari 500 juta. Nah, untuk anak-anak muda ya lah. Jangan kamu nak belajar korupsi lah. Kamu nak ada hidup aman kakek. Ya. Tapi dikit apa-apa. Ini Kita kalau jadi orang gitu. Enggak. Jangan bawa daerah. Lah Pak Bupati. yang dikorupsi duit Itu kan bayar dendo. rehabilitas. Bayar dendo 500 juta untuk rehabilitasi. Bukan. Hukumannya tuh Dia tuh korupsi sebelumnya. Jadi bayar denda korupsi. Bayar denda korupsi 500 juta. Ya hukumannya tuh. Bayar hukumannya, tapi tidak di penjara. Tetap di penjara. Terus dia bayar pakai apa? Pakai duit lah. Duit korupsi tadi. kita lah, kan itu udah Diserahkan. Soalnya kan kita kan bukan anak-anak dari sana, ya kan? Nggak tahu, ya tak? Itulah. Yang dikorupsi nih duit asrama haji, Yohan. Orang nak naik haji. Covid. tak jadi tunda. Gara-gara Cecer duit tuh. gara-gara ini tak jadi tertunda, tak jadi berangkat haji. Gara-gara Covid tertunda. Gara-gara Covid maksud aku Mau tertunda. kocono. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ini Covid. Bukan corona. Apa sih beda corona Covid? Covid. Lihat nih. Aduh, Covid. Oh. Terjepit. Kalau terjepit. Ngomong lah terjepit. Dia bilang. oh iya terjepit. Hah? Sudah tak? Sudah. Sudah. Mau malu baik kau. Nah, jadi ganti-ganti. Orang yang kayak gitu tuh tidak usah diikuti. Ya. Jangan pernah kamu tuh nak mau nyolong-nyolong ya. Tidak boleh, tak? Dosa. Tapi kemarin kita nyolong. Nyolong kelapa. Kan nyolong kelapa. Oh iya. Itu nyolong juga kan? Duduk di Ancol kan? Yang mana nih? Yang mana nih? Tidak ada sebelahku. Aku juga siapa kau? Ada sebelah tuh lah di sebelah. Iya. Ini kan wak laper. Anjing. Pengen tabok rasanya. Oh iya, ngomong-ngomong masalah apa? Duit 500 juta. Nah, Indonesia lolos final. Lolos semifinal. Lolos semifinal. Lolos final. Masuk final. Masuk final, Bung. Masuk final. Semifinal sudah lewat. Masuk final, Bro. Final lolos dari semifinal. Bau mulutnya. Tuh, mudah-mudahan ayo kita kawan ganti. Ganti. Malam ini. Malam besok. Malam besok. Hari ini Selasa. Rabu. Oh iya Rabu. Malam ini. Malam ini yo. Ditonton. Kita dukung. Indonesia sama-sama yo. Nggak dapat nonton pakai apa namanya itu antena. Yo antene. Nah, kalau tidak punya digital, kalau tidak punya paket pakai antena biarlah bersemut. Jangan nonton di Facebook. Oh, iya. Agak segaris cuma dapat layar lo. Kena copirik. Iya. Copirik. Udah tuh berapa menit nonton udah Berakhir. Pengalaman Bapak nih. Ya ada TV Pak. Mana lagi Pak? Nonton di Facebook, nonton di Twitter kayak gitu itu juga. Tuh, kalau nonton di Facebook tuh ada pasti ada iklan judinya tuh. Ya banyak, Iya, kan? banyak. Ayo pasang sekian.
menangkan 100 juta. Pokoknya kita warga Indonesia dukung Indonesia. timnas kita, Indonesia berjaya. Pasti menang. Abang di apa? Dan kita kapan nonton ke sana ke Singapura? Tunggu be. Sabar be. Sabar. Adalah waktunya ge. Tidak ini nih apa? Timnas Indonesia abang menjagokan siapa? Timnas Indonesia? Tidak itunya pemain. Pemainnya. Kalau aku sih ini dari kacamata sepak bola. Waduh, ngeri ini bahasa sportnya kan. Dari kacamata sepak bola sebenarnya Indonesia nih bagus kan loh. Bagus loh. Yang jadi permasalahan tuh malasnya. Malas apanya? Malas mainnya tuh. Jadi Indonesia tuh agak berat dia nak berlari kencang lagi tuh gitu. Aduh. Kalau sudah lewat dari menit tapi tetap aku dukung Indonesia. Tetap. Iya. Cuma karena kan dari kacamata sepak bola ya, dari kacamata sepak bola itu agak ya capek bro, kita nontonnya enak bro emang. Tapi jangan dihujat ya, itu tuh cuma sekedar dari kacamata sepak bola. Tapi jiwa raga kita tetap di iyalah Indonesia bro. Pokoknya kita ganti-ganti dukung Indonesia. Garuda di dadaku. Di dadaku. Buka dong. Aduh Garuda masih terbang. Ada pentilku. Masih terbang. Dia masih terbang. Oke ganti-ganti sampai situ dulu pembahasan kita. Oke, ganti-ganti. Itu tadi 7 berita gitu Bang Eo. Oke. Yang terhangat terhot viral tadi kan. Jadi mudah-mudahan Supi baper hari ini dak hadir karena ada halangan. Betul. Jadi tapi disayangkan sih. Aku ndak ada dia gitu. Kan aku udah berubah. Aku nih bukan super baper. Tapi aku punya batang. Jangan berubah nih. Habis balik dari Thailand aja. Balik Thailand. Operasi. Ganti. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Nah, tetap nonton Niko Berita Tak Apa-apa di Jack TV hari Rabu jam 8 malam dan Kamis jam berapa Bang? Jam 5 sore. Ya. Oke. Saya ucapkan pantun sedikit. Apa tuh? Pantun dulu. Beli tang, ku ambil kayu. Thank you. Wah. Malas. Ku beli tang, ku ambil kayu. Iyalah tuh. Oke, ganti-ganti. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Berita Tak Apa-apa. Intinya, pahala kamu makin banyak nonton ini. Nah, kalau ada TV di rumah Bang, bisa nonton di mana? Di YouTube kita. Kita ada YouTube. Streaming bisa juga. Yo streaming nih kita. Iya, Kita berdua. Iya. Di YouTube. Iya, di YouTube. Aku ada YouTuber. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Nanti TV-an rumah kan? Iya. Nanti TV-an. Nonton di YouTube aja. Nonton di YouTube. Streaming juga bisa di HP, streaming. stream.jacktv.co.id. Nah, apa artinya? Ya, itu email gitu. Apa namanya? Alamat apa website no tuh. Apa namanya? Website. Iya, website. Oke, ganti-ganti. Saya mengucapkan kalau ada salah-salah kami minta maaf. Memang salahnya lah. Banyak salah kami minta maaf ganti-ganti yo. Salah ucapan segala macam. Oke. Saya Walasa. Saya Wakwi. Wakwi. Ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Welcome to the new year. Ulang ya. Saya Walasa. Saya Wakwi. Ya, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Om Swastiastu. Oke. Om Swastiastu. Apa lagi? Om Swastiastu. Om Siswas. Rekening kosong Om. Oke lah kelamuan. Kita mengucapkan Kita berubah kayak jin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Joget-joget dulu lagi.
pokok. Ganteng ini mah terus. Cekicot. Belum. I make your speakers bang.